Oke, pada video singkat kali ini kita akan membahas tentang kelompok hacker ya, kelompok hacker. Kalau kita membicarakan istilah hacker ya, mungkin selama ini yang menjadi anggapan dari masyarakat luas, hacker itu pasti negatif ya, pasti negatif. Artinya pasti dia seorang perusak ya, itu anggapan yang umum di masyarakat ya. Padahal pada kenyataannya tidak semua ya. Tidak semua hacker itu punya konotasi negatif ya. Jadi ada beberapa kelompok ya, ada beberapa apa istilahnya jenis ya hacker itu. Kita mulai dari white hat hacker ya, white hat hacker ya. Dari istilahnya white hat ini topi putih ya. Oke, topi putih. Kalau kita lihat dari istilahnya, ini yang cenderung positif ya, cenderung positif. Loh, kok ada ya hacker yang positif? Jadi begini, di beberapa perusahaan ya, terkadang mereka melakukan rekrutmen ya, melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang memang punya kompetensi ya, memang punya kemampuan untuk melakukan hacking ya. Mereka direkrut agar bisa membobol sistem yang ada di perusahaan itu ya. Tujuannya apa? Agar kemungkinan-kemungkinan perusakan atau kemungkinan-kemungkinan hacking itu diketahui sejak dini ya. Salah satu tujuannya, kemungkinan-kemungkinan hacking bisa diketahui sejak dini. Nah, jadi biasanya white hat hacker ini memang ya, memang dia bekerja di bidang jasa security ya, di bidang jasa security ya, jasa keamanan. Dan mungkin ini juga mungkin gajinya cukup lumayan ya untuk seorang white hat hacker ini ya, karena tentunya untuk bisa menguasai ilmu hacking ini kan prosesnya sangat panjang ya, prosesnya sangat panjang dan perlu pengalaman yang sangat banyak ya, proses dan pengalaman panjang. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, mereka direkrut oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang memerlukan jasa-jasa mereka untuk tindakan preventif ya. Artinya sebelum sistem itu di launching, sistem itu sudah dalam keadaan yang benar-benar aman. Lalu yang kedua, black hat atau topi hitam ya. Ya, kalau dari istilahnya sangat jelas sekali ya. Jadi ini dia kebalikan dari white hat hacker. Jadi dia cenderung melakukan hacking ya untuk keuntungan ya, untuk keuntungan ya. Artinya dia akan melakukan serangkaian perusakan ya, atau mungkin pencurian-pencurian agar mendapatkan keuntungan, entah itu keuntungan finansial atau mungkin keuntungan-keuntungan yang lainnya. Lalu ada lagi golongan hacker yang masuk grey ya. Grey ini tidak hitam, tapi dia juga tidak putih ya. Artinya masuk abu-abu. Nah, dia motifnya biasanya ya, golongan ini motifnya dilatar belakangi oleh perasaan penasaran ya, penasaran. Jadi dikatakan black ya karena sebenarnya dia melakukan perusakan tanpa seizin pemilik ya, itu sisi blacknya. Tapi dikatakan white ya
karena mungkin ya bisa jadi dia tidak mengambil keuntungan. Nah itu ya. Jadi di satu sisi dia merusak tanpa seizin pemilik, tapi di satu sisi dia juga ya, tidak mengambil keuntungan. Ya, saya tambahi di poin black hat hacker ini tadi, dia tidak hanya mengambil keuntungan ya, tapi secara ilegal ya. Secara ilegal merusak tanpa izin, itu sudah masuk kategori black ya. Oke, jadi si Grey ini dia merusak tanpa izin, tapi di satu sisi dia tidak mengambil keuntungan ya. Terkadang untuk memenuhi rasa penasaran ya, atau untuk istilahnya mengukur sampai sejauh mana kemampuannya. Ini masuk kategori Grey hat hacker. Lalu ini adalah hacker yang mungkin paling banyak di Indonesia ya. Script Kiddis ya. Script Kiddis ini kelompok hacker ya, kelompok hacker yang hanya memanfaatkan tool yang sudah ada ya. Jadi kalau level hacker 3 yang pertama ini dia memang benar-benar punya ini ya, mulai Grey, White, dan Black ini memang benar-benar punya kemampuan coding dan punya kemampuan matematika yang bagus ya. Kalau si Script Kiddis ini dia tidak punya kemampuan coding yang bagus, dan juga dia tidak punya kemampuan matematika yang bagus ya. Dia hanya mendownload tool-tool yang ada di internet ya, mendownload script-script yang ada di internet, lalu dikompilasi menjadi satu, kemudian diterapkan kepada korbannya ya. Dan mungkin ini banyak ya, banyak kategori Script Kiddis ini banyak. Kadang-kadang Script Kiddis ini yang malah publikasinya luar biasa ya, artinya mereka seneng sekali woro-woro ya. Tuh. Nah, ada lagi kelompok hacker yang masuk jenis ini ya, hacktivist ya. Dia kelompok hacker yang bermotif politik ya, bermotif politik, mungkin religi juga bisa ya. Jadi ada motif sosial sebenarnya, sosial, politik, religi ya. Terkadang si hacktivist ini ada karena kadang-kadang mereka menyuarakan suara minoritas ya, suara minoritas yang tidak bisa didengar oleh pemerintah ataupun pihak yang berkuasa, sehingga mereka melakukan serangkaian perusakan sehingga suara-suara dari masyarakat ini bisa lebih didengar ya. Dan ya motifnya mungkin bisa jadi sebenarnya tidak mengambil keuntungan sebenarnya ya. Kadang-kadang dalam satu sisi dia sebenarnya ada motivasi untuk membantu ya, membantu orang-orang yang minor. Tapi meskipun demikian, apapun itu sebenarnya aktivitas hacking ya, itu sebisa mungkin berada di level ini ya, white hat ini ya. Jadi melakukan hacking yang sudah diizinkan oleh pemiliknya ya. Jadi bagaimanapun juga aktivitas hacking tanpa seizin pemilik ya, itu ya kurang bagus juga ya. Contoh dari hacktivist ini, saya beri salah satu contoh. Ini ada situs Sci-Hub ya, Sci-Hub. Situs Sci-Hub ini agak sulit diakses di Indonesia ya. Sebentar, saya perlu melihat bookmarknya.
agak sulit diakses di Indonesia biasanya. Ya, ini domainnya berubah-ubah. Oke, ini ya. Jadi situs Sci-Hub ini situs untuk mengakses artikel-artikel yang berbayar, biasanya jurnal-jurnal yang berbayar. Nah, situs ini dibuat oleh seorang hacker juga ya. Saya lupa namanya, Alexander siapa ya. Sebentar. Sci-Hub. Nah, ini Alexandra Elbakian ya. Seorang perempuan dari Kazakhstan ya. Kazakhstan, Alexandra Elbakian ya. Dia membuat sebuah situs sebenarnya ilegal ya. Jadi situs ini untuk mengakses web-web yang artikel ilmiah ya, artikel ilmiah yang berbayar. Ya, motivasinya adalah untuk kesetaraan dalam hal ilmu pengetahuan. Ya, jadi salah satu contoh aktivis ya itu, aktivis. Jadi untuk keperluan sosial, motivasinya untuk keperluan sosial, tidak untuk keuntungan pribadi. Oke, itu beberapa kelompok hacker ya, sehingga tidak semua hacker itu negatif ya, tapi juga tidak semua positif ya. Dan posisi paling aman sebenarnya ada di sini ya, white hat hacker ya. Jadi memang dia jasa untuk security ya, yang memang sudah legal ya, sudah diizinkan oleh pemiliknya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.